Kabar gembira buat mitra dengar Radio Suara Ngawi, buruan deh download Suara Ngawi digital di Play Store. Caranya gampang banget, buka di Play Store, kemudian ketik Suara Ngawi digital dan install. Udah gitu aja. Suara Ngawi digital, mendengarkan radio lebih mudah, berinteraksi lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra dengan Suara Ngawi dan seluruh warga Ngawi dimanapun Anda berada, baik yang melalui radio maupun yang menyaksikan melalui live streaming YouTube Suara Ngawi FM. Senang sekali rasanya kami bisa menemani ruang dengar Anda hari ini dalam edisi spesial Takso Sinergi Membangun Ngawi. Betul sekali, dan pagi ini kita juga tidak sendirian ya. Kita akan membahas sebuah kolaborasi yang luar biasa yang langsung menyentuh denyut nadi masyarakat. Bersama kami di Gedung Mall Pelayanan Publik Ngawi telah hadir dua tokoh strategis di Kabupaten Ngawi. Yang pertama Bapak Bupati Ngawi, Bapak Haji Oni Anwar STMH. Selamat datang Bapak. Iya, matur nuwun, Pak. Kabar baik Bapak hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Dan narasumber kedua kita, Komandan Komando Distrik Militer 0805 Ngawi, Bapak Dandim Letkol Arhan Setuwibowo, Sarjana Hubungan Internasional Magister Hubungan Internasional. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi. Siap mengudara bersama Suara Ngawi? Siap. Luar Kami biasa. siap perintah. Baik. Siap. Baik, dan langsung saja kita ke perbincangan, dan tentunya hari ini ada dua sesi yang mitra dengar Radio Suara Ngawi. Di perbincangan kita yang di sesi yang pertama ini kepada Bapak Bupati, nah Pak, ini pemerintah daerah ini tentunya punya visi besar ya untuk kesejahteraan masyarakat di Ngawi. Di sisi lain kita juga melihat keterlibatan TNI AD menikah ya di berbagai sektor. Bagaimana Pemda melihat sinergi ini Pak dalam kerangka pembangunan daerah? Ya, saya rasa banyak sekali program-program strategis nasional yang terbreakdown di program-program daerah, dan itu juga menjadi visi misi Bupati Wakil Bupati Kabupaten Ngawi yang bisa disinergikan dengan jajaran di TNI. Ya, salah satunya terkait bagaimana Ngawi ini terus berupaya menjadi lumbung pangan nasional, swasembada. Dan alhamdulillah program-program strategis ini banyak sekali dibantu oleh jajaran di TNI, khususnya di Angkatan Darat ini luar biasa. Mulai yang pertama itu terkait bagaimana mensupport rekan-rekan tani kita terkait pemenuhan air baku sawah lewat pompanisasi, perbaikan irigasi tersier, percepatan tanam dan seterusnya, banyak sekali. Jadi terkait
program-program di Kabupaten Ngawi, ya khususnya yang itu terbreakdown untuk program strategis nasional ketahanan pangan, yaitu paling utamanya itu. Dan banyak juga program-program lain yang itu juga sangat langsung bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Ngawi, terutama terkait aksesibilitas. Jadi banyak jembatan-jembatan penghubung antar desa ini yang dibangun dengan sinergi kolaborasi warga masyarakat dengan TNI Angkatan Darat, jembatan Garuda. Ya, di Ngawi itu sudah beberapa titik yang sudah jadi, sudah bisa dimanfaatkan, kurang lebih kalau nggak salah ada 5 titik itu. Sudah ada 5 titik yang sudah bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat di Kabupaten Ngawi. Terus kemudian program-program RTLH, rumah tidak layak huni, penghijauan, terus pemenuhan air baku untuk masyarakat kita yang di Ngawi bagian utara, terutama di bagian pegunungan Kars ini kan susah air. Ya, dengan sumur submersible pump dari Pak Kasat, itu programnya Pak Kasat, itu terus di breakdown ke jajaran Kodim di wilayah masing-masing, itu nyata-nyata. Jadi kita ini yang beberapa waktu yang lalu ini di Ngawi itu ada kurang lebih 15-an lah desa yang kekeringan. Di tahun kemarin itu sudah tidak ada dropping untuk bantuan air lagi. Ya, sudah lumayan. Nah, ini ada beberapa titik karena memang ya ekstrim ya, sedikit ekstrim. Tapi itu pun titiknya juga tidak banyak, 3 atau 4 titik gitu aja. Mungkin itu secara garis besarnya, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Menarik sekali Kak Renatanya. Beralih ke Komandan Pak Setu. Siap, Mas Yuda. Masyarakat awam mungkin melihat TNI itu identik dengan pertahanan dan juga senjata Pak. Tapi di Ngawi ini khususnya kita melihat bagaimana prajurit itu turun ke bawah, membangun jembatan seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, mengurus air bersih, dan juga sampai pada RTLH atau rumah tidak layak huni dan penghijauan. Dan mungkin bisa dijelaskan Komandan, bagaimana hal ini sejalan dengan peran kemanunggalan TNI Angkatan Darat. Monggo. Siap. Izin Mas Yuda, Mbak Renata, Pak Bupati, di kesempatan ini memang sejalan dengan pertanyaan Mas Yuda tadi, kalau TNI yang hal ini TNI Angkatan Darat khususnya di Ngawi ini diwakili Kodim Ngawi, ini memang kita melaksanakan tugas-tugas TNI terutama dalam operasi militer selain perang yang tertuang dalam pasal 7 ayat 9, di mana kita salah satu tugasnya adalah membantu tugas pemerintah di daerah. Nah, tugas-tugas itu ketika di masa damai kita tentunya adalah mempersiapkan perang. Mempersiapkan perang itu ya yang paling utama adalah bagaimana logistik kita harus siap. Seperti era sekarang, dunia sudah kasarannya sedang tidak baik-baik saja, perang di mana-mana. Ketika rantai pasok dari luar tidak bisa, tentunya kita harus siap dalam rangka swasembada pangan sendiri untuk mencukupi kebutuhan pangan sendiri. Nah, itu salah satu tugas utama seperti disampaikan Pak Bupati tadi, terutama dalam rangka swasembada pangan tadi. Itu saja yang mungkin era sekarang sangat nyata karena dunia ini sudah tidak bisa diprediksi lagi. Jadi bukan hanya sisi pertahanan saja, tetapi juga kita harus siap ketika ada kejadian yang sewaktu-waktu tidak kita bisa paksakan atau tidak terkendali. Ya. Kalau kegiatan lain sangat banyak dan kita membantu seperti sampaikan Pak Bupati tadi, ada pipanisasi, ada earpom, ada air bersih, pembuatan jembatan, nah macam-macam, sangat banyak, dan itu saya yakin sangat mengena ke masyarakat. Yeah. Itu Mas Yuda. Yeah. Baik, terima kasih Pak Setu atas jawabannya. Mari kita bedah satu persatu aksi yang mungkin telah menjadi nyata Pak Bupati. Belakangan ini pembangunan jembatan Garuda itu sudah berdiri di beberapa wilayah kecamatan dan juga di beberapa desa di Kabupaten Ngawi. Mungkin dari Bapak Bupati sendiri, dari kacamata pemerintah daerah Kabupaten Ngawi, apa sebenarnya yang melatar belakangi pembangunan jembatan Garuda ini, dan mungkin apa manfaatnya yang dirasakan oleh warga? Ya,
Jadi yang pertama, Mas, kenapa beberapa hal ini belum bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah desa maupun kabupaten, ini terkait ya satu status. Biasanya status jalannya itu belum ada kepastian. Ini jalan poros, penghubung, atau jalan usaha tani dan sebagainya. Yang keduanya kadang ada istilahnya tali ulur kepentingan di situ. Ini desa merasa tidak memiliki lahan untuk jalan untuk dibangun jembatan. Di sisi lain desa yang sebelahnya perlu karena itu akses yang lebih singkat dan seterusnya. Lah, situasi ini memungkinkan bagi kita kemudian melakukan langkah-langkah partisipatoris, mengajak bergotong royong masyarakat yang kemudian dari Kodim 0805 itu juga arahan Pak Presiden itu kemudian diharapkan untuk membantu hal-hal situasi yang seperti ini. Jadi karena regulasi mungkin, administrasi mungkin dan sebagainya, perencanaan yang mungkin agak panjang dan sebagainya, karena kebutuhannya mendesak itu tadi, maka kemudian langkah-langkah untuk membangun jembatan Garuda ini diharapkan bisa melakukan percepatan apa yang menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Dan saya rasa ini luar biasa ya, dengan menyingkat administrasi itu tadi, karena ini juga arahan direktif Presiden. Jadi hal-hal yang sifatnya birokrasi bisa langsung dipercepat ya, dipercepat dengan budgeting gotong royong, menghimpun dananya itu sukarela, partisipasi masyarakat juga hadir. Nah, akhirnya kemudian bisa program itu bisa terlaksana dengan baik. Baik. Dan tentunya masyarakat atau mitra dengar Suara Ngawi ya Pak di rumah itu juga ingin tahu gitu ya terkait lokasi pembangunan, juga sudah berapa jembatan yang dibangun. Nah, semacam itu. Dan kepada Bapak Komandan nih, proses pembangunannya di lapangan ini, apakah murni dari prajurit atau mungkin ada keterlibatan dari masyarakat, Bapak? Monggo. Mbak Renata, ini nyambung dari Pak Oni tadi, Pak Bupati tadi, ini juga pengalaman pertama, Mbak. Memang ketika Pak Bub ya, kita bangun jembatan Mendiro sama Cepoko. Ini batas desa, Mbak. Padahal masyarakat itu kanan kiri butuh, tapi bahasa Jawanya itu iren-irenan. Siapa yang secara administrasi mengajukan ini? Ini perbatasan sisi barat Mendiro, sisi timur Cepoko. Nah, ini yang mengajukan siapa? Padahal mereka butuh konektivitas. Akhirnya dari Pak Bupati tadi menyampaikan administrasi itu mungkin harus mana siapa batas desanya. Akhirnya kami ada program dari perintah Pak Presiden membuat jembatan Garuda, kami bisa direct langsung dengan tentunya anggaran dari atas, tapi tidak menggunakan mekanisme yang administrasi, yang tender dan lain sebagainya, mengedepankan gotong royong, partisipasi masyarakat. Nah, pembangunan jembatan perintis tadi itu dilaksanakan dari kita, bahan-bahan dari kita, material dari kita, maksudnya dari negara. Nah, tetapi tenaga, terus ini gotong royong, itulah yang perintah Bapak Presiden untuk ditumbuhkan di masyarakat kita. Karena hal itu dengan pembangunan jembatan tadi itu bukan hanya menyambung konektivitas saja, tapi menyambung hati yang terpisah, Mbak. Luar biasa. Tadi itu kan hati terpisah, tadi iren-irenan siapa yang membangun ini. Nah, itu kan akhirnya terbangun, tersambung, terkonek hatinya. Nah, itu contoh masyarakat Mendiro dari sisi barat kerja, dari sisi timur kerja, akhirnya tergabung. Nah, ini guyup jadinya. Nah, Pak Bupati. Nah, itu pada kesempatan pertama sudah diresmikan, tapi program ini berjalan. Nah, sekarang sudah terbangun di Desa Cantel, Desa Puhti, Kenongorejo, Pule. Nah, ini terus Pule, Cantel,
Kenongorejo, Gandong. Nah, ini nanti di bulan Agustus lagi 4 lagi akan turun, Mbak. Ini. Nah, saya harapkan karena program ini bermanfaat, kami juga berusaha semaksimal mungkin lewat jalur TNI dalam hal ini mengajukan ke komando kami sebanyak-banyaknya. Yang penting itu bermanfaat untuk masyarakat Ngawi. Nah, programnya dari mana saja kita berusaha serap sebanyak-banyaknya untuk bermanfaat masyarakat Ngawi tadi. Luar biasa. Siap. Artinya banyak cerita ya Pak ya di banyak sekali dalam proses tersebut ya, kemandunggalan TNI AD bersama dengan masyarakat itu banyak cerita. Ya ceritanya ya seperti tadi. Jadi kami menyambung hati dan banyak sekali berbagai. Kami pikir kan jembatan itu tahu-tahu langsung jadi kanan. Ternyata kan ada prosesnya. Ternyata akses ke situ, dropping materialnya juga memang sulit. Tapi titik-titik itulah yang dulu mungkinnya jalan jembatan tapi rusak. Terus akhirnya lewat situ dan koneksi tadi terputus. Memang ada bekas jalan. Nah ini mungkin ketika mengharapkan mungkin Pemda juga sudah banyak sekali jalan-jalan yang bagus, tapi tadi dari sisi administrasi belum ini kita support di situ, supporting itu kan saling melengkapi, Mbak. Oke, siap. Luar biasa. Luar biasa jawabannya Pak Sutoyo. Ini menyatukan dua hati yang terpisah tadi. Nah, selain infrastruktur jalan, kita beralih ke Pak Bupati mengenai masalah air bersih, Pak Bupati, dan juga ketahanan pangan, yang mungkin juga menjadi sorotan. Menurut Bapak Bupati sendiri, mengapa Pemda dalam hal ini menetapkan sasaran khusus untuk program air bersih ini, Pak? Ya, jadi air itu hal dasar lah, hal dasar yang harus kita penuhi kepada masyarakat kita. Lah di Ngawi ini, alhamdulillah kita punya cakupan tampungan air yang luar biasa di lereng Lawu. Bagian utara itu kalau air bakunya saya rasa cukup. Tapi bagi masyarakat kita yang istilahnya kalau di kita ini branglor lah. Ya, jadi utaranya jembatan atau utaranya aliran Bengawan Solo ini memang secara topografinya ini pegunungan kars yang memang sulit air. Ya, jadi ketika ada beberapa musim kemarau itu beberapa desa ini mesti kekurangan air. Nah kita lewat Dinas Perkim tentu juga memitigasi itu semua dan sudah masuk kepada program strategis Kabupaten Ngawi untuk kemudian tidak ada lagi yang kekeringan di musim kemarau. Jadi Perkim sudah banyak membangun. Kemarin itu dari periode kami itu lebih dari 30-an titik sumur Pamsimas kita ada di sana. Tapi kemudian ya ada titik-titik. Jadi ketika satu desa dibangun satu, ya secara idealnya kan kemudian satu dusun dibangun satu lagi, ideal lagi satu RT RW satu lagi dan sebagainya. Lah menuju kepada yang ideal ini tentu kan butuh proses. Lah kehadiran jajaran di TNI Angkatan Darat lewat Kodim 0805 ini kemudian mempercepat proses itu. Jadi titik-titik yang sekarang ini diusulkan itu basisnya sudah dusun. Jadi tidak kemudian desa A, desa B dan lain sebagainya, enggak. Ini dusun di desa A yang sudah ada sumurnya ini dibantu lagi untuk apa? Karena kan belum semuanya juga pipanisasi dari tempat Pamsimas itu belum semuanya terpipanisasi sampai kepada rumah-rumah warga. Nah ini ada didekatkan lagi, misalkan desa A ada 5 dusun, dari 5 dusun itu yang paling parah 3 dusun misalkan. 3 dusun itu 1 yang baru dibangun dari desa A. Yang dusun B, dusun C mungkin belum. Ya ini yang akhirnya basisnya sudah kepada dusun. Seperti itu. Gitu. Oke, baik untuk ketahanan pangan ini Komandan. Peran spesifik ini para Babinsa di dalam mendampingi petani juga di Ngawi seperti apa? Apalagi sekarang eranya teknologi pertanian.
Siap. Seperti apa? Nah, Mbak Renata, ini saya sebetulnya sangat bersyukur Dinas di Ngawi ini, karena ketika Pak Presiden mencanangkan swasembada pangan, yang dikejar adalah bagaimana dalam 1 tahun, 2 tahun swasembada pangan. Nah, beliau pelantikan saya jadi dandim. Nah, ternyata saya dandimnya di Ngawi. Ternyata Ngawi ini sudah sama Pak Bupati sudah dibuat suatu sistem, yaitu pertanian ramah lingkungan (PRLB) tadi, sehingga memungkinkan Ngawi itu untuk bahkan dalam 2 tahun bisa 7 kali panen ya Pak ya. Ya, ada titik-titik tertentu yang 2 tahun bisa 7 kali panen. Nah, tentunya dari program Pemda Bagus perlulah kami supporting sistem dari Babinsa kami turun ke lapangan untuk memastikan bahwa program dari Pemda, dari Dinas Pertanian itu dilaksanakan oleh petani tadi. Karena ketika misalnya pola tanamnya tidak diatur, penggunaan alat, penggunaan pupuk yang organik tadi tidak diatur, sekarang bahkan sudah 50-50 Pak Bub ya, atau mengurangi biaya produksi dan lain sebagainya, itu perlu diawasi. Karena ketika perlu diawasi, disosialisasikan, dan kalau Pak Mentan menyampaikan PPL saya cuma 30.000, sedangkan desa harus sekian. Nah, itulah perlunya TNI. Bahkan Pak Mentan menyampaikan, Pak mahasiswa kamu tidak digaji, mau nggak turun ke lapangan bantu. Nah, kamilah sisi-sisi blank spot yang kosong itu kami yang masuk. Artinya kami turun ke lapangan, Babinsa kami ke lapangan untuk menyampaikan program-program. Ayo pendampingan, ayo ini dipupuk, oh ini saatnya organik, oh ini saatnya harus supaya tanah tadi tidak gampang diproduksi Pak ya, tidak jenuh dengan pupuk kimia tadi. Nah, ini di Ngawi sangat hebat karena program beliau juga PRLB tadi menjadikan Ngawi lumbung pangan nasional. Nah, ini siap. Ya, menarik sekali ini. Sekarang kita beralih ke RTLH Pak Bupati, terkait rehabilitasi rumah tidak layak huni dan juga penghijauan. Menurut Bapak Bupati sendiri, bagaimana mekanisme penentuan penerima bantuan RTLH ini agar tepat sasaran? Karena sering kita dapati banyak masyarakat yang sebenarnya dalam tanda kutip protes kenapa tidak tepat sasaran seperti itu. Monggo. Oke, kalau di kita di data di Perkim itu dari saya menjabat di 2020 ini kurang lebih ada 10 ribuan ya rumah tidak layak huni yang terdata di Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Ngawi. Di akhir 2025 kita lakukan survei kembali. Survei ini melibatkan kepala desa, tim surveyor dari akademisi dan lain sebagainya. Karena kemudian harus desil 1, desil 2 dulu yang harus masuk dan lain sebagainya. Akhirnya ketemu kurang lebih ada 6.000 yang harus kita intervensi, Nah, data ini kemudian kita breakdown kepada camat, pada kepala desa, tentu saja juga kemarin jajaran TNI Angkatan Darat juga meminta supaya ada percepatan untuk menyelesaikan yang 6.000 ini. Pusat punya BSPS, perumahan dari Kementerian Perumahan itu, provinsi punya rumah Rutilahu, kita punya RTLH, di desa itu juga masing-masing desa ada 2 rumah. Jadi kita berharap setiap tahun ini ada perbaikan 1.000 sampai 1.500 rumah tidak layak huni ya di Kabupaten Ngawi, sehingga yang 6.000 ini kita bisa selesaikan di 4 tahun ke depan. Harapannya seperti itu. Nah, syukur-syukur dengan sinergi kolaborasi Pemda dan TNI, dari yang harusnya 4 tahun, syukur-syukur 2 tahun bisa rampung. Nah, ini kan dibutuhkan kerja kolaboratif ini antara pemerintah daerah, jajaran TNI, masyarakat, dalam hal ini juga terkait relawan, ya donatur, sponsor dan lain sebagainya.
Nah, ini bisa kemudian bisa menambah lah jumlah rumah yang bisa kita perbaiki bareng-bareng. Seperti itu. Sudah. Iya, Bapak. Baik. Jadi terkait percepatan tadi ya Pak ya, untuk dengan adanya kolaboratif ini ya, mungkin bisa lebih cepat, tidak 4 tahun ya Pak ya. Nah, secara teknis nih Komandan, bagaimana pelaksanaan rehab RTLH ini dan juga program penanaman pohon di lapangan seperti apa? Oh siap. Tadi kan Pak Bupati menjelaskan dari bahwa RTLH sekitar 6.000 dan injeksnya itu dari berbagai macam tingkatan strata, baik dari pusat, provinsi, bahkan dari Mabes TNI. Kami juga ada program seperti itu, dan kami di tahun ini dapat dari Kodam mengerjakan di Ngawi ini 94 unit. Di samping kami tahun-tahun sebelumnya juga dari Basnas, kolaborasi Basnas, BRI dan lain sebagainya, itu mungkin dalam rangka 17-an. Kayaknya sekarang saya kolaborasi dengan Basnas ada 2 titik, nanti seperti itu. Nah, artinya program ini semua berjalan dilaksanakan, dan tentunya tidak ada kata lain selain kemanunggalan TNI dan rakyat. Program itu kalau secara breakdown anggaran dan lain sebagainya itu mungkin hanya cukup untuk program sekian. Tapi ketika pengawas datang ke sini, rata-rata kita over prestasi. Overnya itu karena kita membangkitkan kearifan budaya lokal tadi, budaya gotong royong dengan anggota kami mungkin 3-4 orang di tiap rumah. Nanti ayo pagi digilir, dengan adanya Babinsa itu kan dari RT itu Pak nanti ini jadwal pagi, yang sisanya kan teknis ya Pak ya, jenengan kan teknis tadi contohnya. Nah 3 orang pagi, 3 orang lagi sore itu digilir, misalnya pagi ini ke sawah dulu, ini gantian sore. Nah modelnya seperti itu secara teknis. Jadi dengan anggaran yang bisa digunakan banyak, kita intervensinya dengan teknis di lapangan tadi, gotong royong, kolaborasi, dan ya tentunya ada yang mengkoordinir Mbak, menuani, dan ayo bareng-bareng. Nah itu peran Babinsa, peran dan Ramil di situ yang utama. Okay. Luar biasa. Nah, ada 3 penghijauan Mbak ya? Oh iya, penanaman lupa. pohon. Penghijauan Mbak ini karena saking asiknya ini. Tapi memang karena di Ngawi ini sangat nyaman, karena beliau kepemimpinan juga sangat nyaman. Jadi saya senang Mbak, gampang sekali di sini. Tugas-tugas dari atas ke bawah itu membreakdownnya sampai tingkat yang tadi itu bawah, karena masyarakatnya juga guyup, rukun, gampang. Nah, penghijauan ini juga memang di Ngawi ini Pak Bupati sering kolaborasi dengan Perhutani, dengan Dinas Kehutanan. Kita sangat perlu Mbak. Dan di sisi Angkatan Darat lagi kami juga ada program dari Kasat, itu agroforesti. Nah, di Ngawi juga sudah ada itu. Kan kita, kalau Pak Bupati sering cerita, hutan ini sudah mulai hilang, diganti dengan baun, diganti dengan jagung. Nah, bagaimana menata penghijauan tadi, yang hutan tadi dipulihkan, tetapi juga dampak sosialnya berasa di masyarakat. Karena hutan tadi sudah KHDPS ya Pak ya, kawasan sosial, KHDPS ya, sosial itu jadi baun, ditanami jagung, ditanami dengan masyarakat. Tetapi bagaimana kami melaksanakan pendampingan dengan warga supaya tetap ada tanaman tegaan, tanaman keras yang untuk menjaga tanah, menjaga air, cadangan air di Ngawi ini. Nah, kami juga ada Demprot, ada pilot project di Desa Ngubalan. Di situ kita bikin plong-plongan, kami tanam alpukat, tengah-tengahnya jagung. 1 plong alpukat 3 baris, sepanjang itu, kemudian jagung. Nah, ini dekat desa wisata Ngubalan, desa ini ya, ini kayu itu, iya. Nah pengrajin kayu itu kita buat seperti itu. Tetapi ya memang itu perlu proses untuk sosialisasi, untuk mungkin mensadarkan masyarakat bahwa memang kita perlu tegaan. Nah tapi tegaannya, saya sering ke Perhutani, tegaannya yang berbuah, yang bisa menghasilkan dalam tahunan dan lain sebagainya, sehingga tetap bermanfaat bagi petani gitu. Nah siap, biasa, ini penghijauannya, ya. Siap. Luar biasa.
Baik, kita akan break sejenak ya, Oke, siap. sebelum menuju ke sesi yang ketiga. Nah, mitra dengar Suara Ngawi di rumah juga kita break sejenak ya, nanti akan masuk di sesi yang ketiga setelah yang satu ini. Wadah. Mewakili masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kasat atas bantuannya air pipanisasi air bersih. Sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Sidorejo. TNI. Oke, baik mitra dengar Radio Surangawi ya. Tak terasa kita sudah di sesi yang ketiga di penghujung acara talk show ini, talk show spesial. Dari semua yang kita bahas, energi positif, kolaborasi ini sangat terasa ya. Nah, sebelum kita lanjut ada sedikit berbincang-bincang kembali. Ada Renata spill dulu nggih Bapak ya, mohon izin. Ini kita disupport baju yang kita pakai ini luar biasa dari Urip Indonesia. Dari Urip Ini ya. Indonesia. Ini dari Tenun seluruh Indonesia. Terima kasih sekali buat Kak Dian. Dan juga kita disupport Pak UMKM dari Serena, Bapak. Oh, Serena. Nah, ini salah satunya ada minuman peach gum. Boleh dicoba, Mbak? Boleh monggo Bapak. Oke, mari kita coba bersama. Ini apa ini khasiatnya ini, Mbak? Awet muda ini. Iya Pak, ini untuk awet muda katanya kesehatan kulit mengatakan. Manis ya rasanya. Manis Bapak, iya. Manis. Tapi tidak terlalu manis, jadi pas banget ini. Betul, luar biasa. Ada lagi Bapak, itu keripik paru. Kita kan tahu paru itu dari ini nggak Pak, tapi itu dari daun singkong. Oh, monggo, bisa dicoba, monggo. Berarti Bapak bukan juga. keripik paru, keripik daun singkong. Keripik daun singkong. Rasa Tapi paru. rasa paru, betul sekali Bapak, monggo. Kalau Inovasi. makanan ini kami sering sangat senang nih Mbak untuk mencoba. Iya, iya. Ini berarti kan keripik daun singkong Iya. rasa paru. Enak Mas sudah. Mungkin di balik layar man, Pak. Pripun Pak, rasanya seperti paru atau lebih ke daun nih Pak? Rasa seperti paru ya Mbak? Seperti paru ya? Agak-agak ada pahit-pahit dikit itu ya. Oke, baik. Dan juga kita di ini Pak, di dandan Pak Renata hari ini dengan Moa dari Mbak Eka Novita. Mungkin melihat ya di pagi hari ini. Oh. Terima kasih sekali buat Mbak Eka Novita. Host pria juga sedikit ya tadi. Luar Kalau biasa. saya tidak loh Mbak ya. Betul ya. Nanti saya jadi Asli semakin Bapak. cantik asli. Alamiah aja. Oke. Baik. Ya,
sudah mencicipi produk-produk dari UMKM Serena, dan kita juga sudah bilang terima kasih sekali buat yang sudah support pada acara pagi hari ini. Ini ya Bapak Bupati menikah. Ini nggih Pak, mendengar pesan dulu dari Bapak Bupati dan Bapak Komandan. Mungkin Bapak Bupati dahulu, monggo. Pak Bupati, pangapunten, sebelum pesan-pesan saya menyampaikan karena terkait air tadi, saya belum melaporkan karena memang Pak Kasat ini sangat cinta sekali dan air itu kebutuhan dasar sampaikan Pak Bupati. Nah, air ini sudah sangat banyak disumbang untuk Bapak Kasat dari jalur kami. Itu adalah di Ngerambe sini itu ada pipanisasi untuk pertanian, kemudian pipanisasi untuk air bersih. Bahkan sekarang saat ini kami dapat bantuan dari Kasat Pak Bub, ada 10 titik yang dikerjakan seperti Pak Bub tadi di dusun-dusun, dan di bulan Oktober nanti akan turun 15 titik itu. Nah, yang 25 titik lagi berarti tambah 25 titik lagi. Nah, ini satu lagi BNPB yang kemarin Pak Bub yang kami surat itu mungkin kemungkinan 5 titik, tapi masih kami cek lagi. Tapi yang pasti 30 titik berarti. 10 titik sudah sedang proses ini. Ada yang 90% dan lain sebagainya. Nah, 15% itu hampir pasti nanti di bulan Oktober berbarengan dengan TMMD kami yang dikolaborasi dengan Pemda tadi. Nah, itu kan. Karena seperti tadi Mbak, air itu kebutuhan dasar Pak Bupati, baik untuk petani maupun minum kita. Oke, siap. Terima kasih Bapak tambahan informasinya. Inggih, monggo Bapak Bupati untuk terkait pesan-pesan kepada masyarakat. Ya, jadi Bapak Ibu seluruh warga masyarakat Kabupaten Ngawi, mari kita bergandeng tangan, bersinergi, berkolaborasi, gotong royong, guyup rukun. Semua elemen masyarakat, semua unsur-unsur pemerintahan daerah, ini bagian yang tidak bisa terpisahkan. Semua ini satu apa namanya, kalau istilahnya satu tarikan napas semuanya untuk muaranya mensejahterakan masyarakat. Jadi jangan ada prasangka-prasangka yang istilahnya yang diciptakan untuk menyesatkan masyarakat kita ini sehingga punya persepsi yang negatif dan lain sebagainya. Jadi jajaran TNI Angkatan Darat ini kemudian berproses seperti ini tertempa oleh waktu sehingga tanggung jawab yang utama itu kan sebenarnya kalau kita merespon apa yang menjadi isu global ya yang saat ini berkecamuk dan lain sebagainya itu kan bagaimana menyiapkan untuk berperang kan gitu, menyiapkan untuk berperang. Tapi yang jauh lebih penting itu adalah menyiapkan untuk tidak berperang. Ya. Kenapa kita itu bersiap untuk menyiapkan tidak berperang? Justru menyiapkan tidak berperang itu jauh lebih penting karena apa? Kadang perang itu dipicu oleh kemudian hal-hal yang sifatnya bisa merongrong kewibawaan negara. Jadi kalau kita ini kemudian apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita ini semuanya terpenuhi, terus kemudian hal dasar itu terpenuhi, kemudian kita bisa menjadi negara yang makmur dan lain sebagainya, tentu isu-isu yang kemudian bisa merongrong kewibawaan negara ini jadi tidak ada. Nah, ketika tidak ada, berarti negara itu kuat. Negara itu menjadi kuat, menjadi hebat. Nah, ini salah satu upaya untuk memastikan tidak berperang. Karena orang akan melihat negara kita ini dengan sendirinya takut. Nah, kadang kita ini kan skeptis dari hal-hal yang seperti ini. Jadi kita harus bisa memastikan hak dasar masyarakat kita ini terpenuhi, semua layanan itu kita optimalisasi, muaranya masyarakat kita ini sejahtera semuanya, kita menjadi negara yang kuat, negara yang hebat. Nah, ini hal yang kemudian yang memastikan bahwa kita ini tidak berperang. Nah, itu yang harus kita upayakan bareng-bareng. Jadi kita kalau di jajaran TNI itu kan kita di doktrinnya kan
harus menjadi negara yang kuat itu ketika hak dasar masyarakatnya itu terpenuhi semuanya. Nah, itu sudah menjadi senjata yang luar biasa. Gitu, Pak, mungkin. Terima kasih Pak Bupati, luar biasa. Hak dasar terpenuhi ya Pak ya. Kebutuhan dasar. Hindarkan isu-isu yang merongrong dan merusak kewibawaan negara. Seperti itu masyarakat. Dan kepada Bapak Komandan ini, mungkin ada pesan dan motivasi juga, monggo kami persilakan. Oh, siap. Kalau tadi dari Pak Bupati itu berarti kan sudah Mewakili. sangat lengkap dan sudah layak menjadi, dan beliau memang mentor saya, sudah layak jadi dosen. Beliau sudah bahas perang dan lain sebagainya itu. Yang jelas Mbak Renata, Mas Yuda, saya dan tim Ngawi, Pak Bub sudah KTP Ngawi, Pak Bub ya, sudah warga Ngawi. KTP Ngawi beliau ini. Anggota saya rata-rata juga orang Ngawi, anggota Kodim Ngawi. Jadi kami ini ya warga Ngawi sebetulnya. Nah, bukan dari suatu golongan di luar masyarakat Ngawi. Jadi kami masyarakat Ngawi, tentunya kami ya pengennya rukun tadi, guyup rukun. Nah, isu-isu apa yang terjadi itu menurut kami nothing lah. Warga Ngawi tidak hobi tidak gampang diprovokasi. Dan yang jelas kebutuhan dasar di Ngawi itu ada, dan dalam kepemimpinan beliau makmur semuanya. Panen bisa 7 kali dalam 2 tahun, 3 kali itu pasti panen, dan hampir setiap hari di seputaran Ngawi ini kan kami belajar, Mbak. Tiap hari ini, per hari ini mungkin, Mbak, ada yang tanam, dan di daerah lain pasti ada yang panen. Dan ini kehebatan beliau. Jadi ketika mau ada acara panen raya pun, misalnya Pak Presiden, saya mau panen, di Ngawi pasti ada tempat untuk panen. Nah, itu kehebatan beliau menata berkelanjutan ini, PRLB tadi. Nah, ini jadi ya, kalau kebutuhan dasar sudah terpenuhi, pangan sudah terpenuhi, dan bahkan inovasi beliau mulai ada investasi pabrik dan lain sebagainya, itu berarti kan hal dasar terpenuhi, Mbak. Nah, Ngawi, lingkup Ngawi itu makmur. Nah, ketika kita makmur itu kan tentunya hal yang lain menjadikan pemecah dan lain sebagainya, itu sudah tidak ada lagi, karena kebutuhan dasar sudah terpenuhi dari air dan lain sebagainya. Hal-hal yang belum itu menunggu giliran dan lain sebagainya, tentunya perlu proses, dan itu tidak serta-merta bim salabim sulap langsung jadi, tidak. Semua berproses dengan kepemimpinan beliau, dengan kolaborasi, dengan ini semua pasti berjalan dengan prosesnya. Dan motivasinya ya, mari kita guyup rukun, karena kita warga Ngawi semuanya, kita jaga Ngawi, dan kita berkolaborasi untuk Ngawi yang sejahtera. Nah, luar biasa Kak Renata ya. Sebuah kesimpulan dan juga closing statement yang sangat menarik dari beliau berdua, dari Pak Bupati dan juga Pak Dandi, bahwasanya kita harus guyup rukun dan jaga Ngawi. Bahwasanya di sini membangun infrastruktur tidak hanya tentang beton dan juga baja, tetapi juga tentang merajut kepedulian dan harapan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Tepat sekali. Menyatukan hati juga Mas Yuda, jangan lupa. Hati yang terpisah. Hati yang terpisah tadi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Bupati dan kemudian Bapak Dandim juga ke 0805 atas dedikasi. Juga inspirasinya pada hari ini. Dan harapan kita bersama tentunya ya, sinergi ini terus menyala demi Ngawi yang semakin maju, melesat dan top markoto. Baik. Akhir kata saya Yuda. Saya Renata Surya, pamit undur diri, dan jangan lupa untuk download Suara Ngawi Digital di Play Store, dan juga like, subscribe YouTube Suara Ngawi, dan sampai jumpa di talk show Ngobras spesial edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira buat mitra dengar Radio Suara Ngawi, buruan deh download Suara Ngawi Digital di Play Store. Caranya gampang banget, buka di Play Store, kemudian ketik Suara Ngawi Digital dan install. Udah gitu aja. Suara Ngawi Digital, mendengarkan radio lebih mudah, berinteraksi lebih cepat.